Tadi Pak Fikar juga kita sudah sempat membahas terkait dengan beberapa poin yang menjadi sorotan di sini ya. Saya kembali membahas terkait dengan pernyataan Kuat Ma'ruf yang mengatakan saya tidak membunuh, saya tidak berencana, pernyataan Kuat Ma'ruf. Tetapi saya membaca pasal 55 KUHP ada pembuat begitu, ada dadar, ada 4 poin di sini. Ada pelaku pleger yang menyuruh melakukan dun pleger, yang turut serta mede pleger dan penganjur ad locker. Ya. Nah, dalam hal ini dari 4 poin ini, kalau memang Kuat Ma'ruf memang tidak menembak misalkan, Ya. kemudian tidak berencana misalkan, Ya. dia masuk di kategori yang mana? Ya, saya kira dia masuk kategori turut serta. Ya, nah pengertian turut serta itu tidak setajam turut serta dalam pengertian umpamanya turut serta melakukan gitu ya tindak pidana gitu ya, atau turut serta melakukan satu perbuatan gitu ya. Nah, turut serta di dalam pengertian yuridis itu adalah ketika dia hadir, dia tahu ada kejahatan yang terjadi, tapi dia tidak melakukan pencegahan. Nah, Itu juga turut serta? iya. Oh, itu artinya dia menyetujui gitu kan. Secara tidak langsung dia membiarkan terjadinya satu tindak pidana. Padahal dia tahu itu tindak pidana yang seharusnya dia bisa cegah. Gitu. Oke, saya potong dulu. Dia tahu ada tindak pidana di situ, tapi dia tidak cegah, masuk dalam kategori turut serta. Betul. Meskipun ada relasi kuasa yang terjadi di sini. Iya. Meskipun ada relasi kuasa, ya, tetapi dalam ketika seseorang menembak seseorang atau dalam tindak pidana itu kan tidak ada hapus yang namanya pola relasi apapun namanya gitu, ya. Karena setiap orang di depan ketika melakukan kejahatan itu sama gitu. Di depan hukum. Sangat mungkin dia juga bisa ikut campur. Nah, cuma nanti apakah ikutnya karena kemauan sendiri atau umpamanya diperintah atau bahkan dipaksa. Nah, itu akan menjadi faktor yang memberatkan dan meringankan gitu dari tindakannya itu. Tetapi tindakannya ikut melakukan tindak pidana itu yang menjadi poin pidananya gitu. Termasuk dia tidak berbuat apa-apa ketika mengetahui ada peristiwa pidana, tapi dia tidak berbuat apa-apa, tidak mencegah, tidak melakukan upaya-upaya yang supaya tidak terjadi tindak pidana dan sebagainya. Karena itu kemudian dia dikualifikasi sebagai tidak hanya menyetujui, tapi juga dia ikut serta di dalam tindak pidana itu. Baik, Pak Fikar, seperti yang tadi saya bilang bahwa saya catat setidaknya secara garis besar ada 3 peran yang dilakukan oleh Kuat Ma'ruf berdasarkan tadi amar putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Kita akan bahas satu persatu di segmen berikutnya. Kita harus jeda sejenak, pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV.